Bicara mengenai era shifting, saya akan menceritakan juga bagaimana cerita saya sebagai seorang leader dan manajer. Anda tadi juga sudah menceritakan di awal, memberikan nilai ke kami, menjadi seorang leader dan manajer, menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengelola tim. Pengalaman saya sebagai seorang branch manager di perusahaan otomotif skala internasional, yaitu Indomobil Nissan Indonesia. Jadi saya dulu dipindah tugas, pertama saya di Jakarta, kemudian di Semarang, kemudian di Kota Tegal. Dalam mengelola tim, berbeda tempat, berbeda daerah, ternyata berbeda kultur. Walaupun perusahaannya sama, pengalaman saya berbeda lokasi itu juga mempengaruhi. Kemudian, bagaimana pengalaman saya itu dulu dalam mengelola tim? Ternyata tim-tim yang saya kelola ini sangat beragam. Ada yang usianya muda, ada yang tua, ada yang perempuan, ada yang laki-laki dengan latar belakang yang berbeda. Banyak hal-hal yang kita harus bisa menyamakan visi dan juga frekuensi. Nah, zaman normal aja menyamakan visi dan frekuensi tidaklah mudah. Apalagi zaman era new normal sekarang ini. Tantangan kami, tantangan saya dulu dalam mengelola tim adalah menyamakan sebuah visi dan frekuensi. Kadang saya pengen larinya cepat, cuman tim saya larinya nggak cepat. Ada satu tim saya yang dia ini saya bilang sudah expert, tim sales yang dulu jago jualan, tetapi ada satu orang tim sales yang dia orang lama tidak jago jualan. Kenapa? Oh, ternyata frekuensinya yang kita sampaikan tidak sama. Pesan yang saya sampaikan tidak sampai dengan sama. Nah, itulah tantangannya. Pesan itu munculnya dari apa? Sebuah komunikasi. Apa yang kami lakukan, apa yang saya sampaikan sebagai seorang leader, sebagai seorang manajer, tidak diterima dengan baik oleh bawahan saya, oleh tim saya. Tim saya ada banyak, tetapi cara menangkapnya berbeda-beda. Nah, ini satu tantangan yang menarik. Cerita juga saya sebagai business owner sebuah bakery shop dan juga coffee shop. Bagaimana tantangan menggerakkan tim di masa pandemik ini? Usaha saya yang sudah berdiri kurang lebih selama 5 tahun, dari tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah mengalami masa normal hingga masa new normal, hingga masa sekarang pandemik, banyak sekali tantangannya. Contoh, saya mau tidak mau harus melakukan meeting, itu meetingnya lewat online. Contoh, dulu yang anak-anak tidak terbiasa menggunakan aplikasi Zoom, sekarang mau nggak mau harus Zoom. Saya sharing dengan tim marketing saya lewat Zoom. Oh, ternyata asik juga lewat Zoom. Tetapi lebih asik lagi kalau ketemu. Nah, di masa pandemi ini, dulu tim saya yang beberapa mungkin tidak jago dengan teknologi, yang merasa dirinya gaptek, dituntut untuk jalan cepat, untuk beradaptasi agar bisa go digital, agar bisa tidak gaptek lagi. Nah, itu tantangannya. Jadi banyak hal yang bisa kita kontrol atau di luar kontrol. Seperti itu ya. Pasti Anda punya banyak pengalaman mengenai mengelola tim di perusahaan masing-masing, baik di era normal dan juga di era new normal. Nah, kemudian di masa era shifting ini, bagaimana sih menggerakkan tim? Bagaimana cara kita menggerakkan tim secara efektif di era shifting, yaitu era new normal ini? Nah, tetapi sebelumnya saya ingin berbicara terlebih dahulu mengenai teamwork. Apa itu teamwork? Bagi Anda yang mungkin baru mengenal di dunia teamwork, bagi Anda yang mungkin sekarang ini punya tim yang belum begitu banyak, atau Anda yang sudah expert lama dalam mengelola tim, yuk kita sama-sama refresh bahwa teamwork, tim itu terdiri dari kumpulan individu, aktivitas, kepentingan, dan impian yang menjadi satu untuk kita kelola dalam mencapai tujuan perusahaan. Ingat, tercapai tidaknya tujuan perusahaan itu tidak hanya bergantung pada bisnis plan, tetapi pada eksekusinya juga. Siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi adalah tim. Nah, bagaimana agar target bisa tercapai? Itu tidak hanya dari bisnis plan-nya yang jago. Kita sudah merangkai bisnis plan yang jago, tetapi eksekusinya lemah. Kenapa? Karena teamwork kita lemah. Nah, ini banyak menjadi hambatan atau tantangan bagi semua orang. Karena yang kita alami sekarang ini bicara tim, Anda sadar atau tidak, Anda tadi bilang, saya ini sudah jago, saya ini sudah, Anda sebagai leader, saya ini sudah memberikan informasi, saya ini sudah men-training mereka, sudah mentoring mereka, sudah coaching mereka. Tetapi kenapa mereka sebagai anak buah, sebagai tim, tidak bisa menjalankan informasi dari kami ini dengan baik? Tidak bisa menjalankan informasi atau instruksi dari saya dengan baik. Bisa jadi apa? Gap-nya yang terlalu tinggi.
Anda yang berada di sini, sedangkan tim Anda berada di sini. Gap itu munculnya kenapa? Bisa jadi Anda terlalu pintar, tetapi tim Anda belum terdevelop menjadi pintar. Nah, untuk memendekkan gap ini, itulah PR Anda semuanya. Dan pada hari ini, salah satu untuk menjadikan gap ini dekat, yaitu dengan kekuatan bicara. Itu ya. Lanjut lagi, bicara bagaimana tim itu bisa bekerja. Bagaimana tim itu bisa kita bangun. Sebuah kajian dilakukan oleh The Small Group Research tentang bagaimana membangun tim kerja seharusnya, bahwa riset tersebut berkesimpulan aktivitas team building itu berdampak positif, ya, asalkan dibentuk secara naluri dan alami. Jadi ada istilah nature dan nurture. Tim itu harusnya muncul awalnya itu harus dibentuk secara naluri dan alami. Nah, untuk menghindari apa? Untuk menghindari situasi yang invasif, merasa asing, canggung, atau bahkan terpaksa. Artinya begini. Jadi jurnal yang menganalisa 103 studi ini dibuat untuk mempelajari tentang efektivitas team building. Artinya apa? Untuk menyamakan satu frekuensi tim dalam satu usaha, apapun perusahaannya, itu pastikan ada semacam seleksi alam. Seleksi alam itu masuknya secara naluri. Jadi yang merasa tidak satu frekuensi pasti akan tersingkir dengan sendirinya. Jadi tahap seleksi awalnya itu biasanya kalau kita mempunyai tim itu kan di interview, diseleksi gitu ya. Lama-lama dia bekerja. Percaya atau tidak, untuk melihat orang itu aslinya keluar atau tidak dalam sebuah tim, itu biasanya 3 bulan pertama akan keluar hasilnya. 3 bulan pertama biasanya akan kelihatan aslinya tim Anda. Bagaimana tim Anda yang bekerja dengan sungguh-sungguh, bagaimana tim Anda yang bekerjanya hanya karena uang, bagaimana tim Anda yang bekerjanya mungkin karena faktor pepet, itu akan kelihatan biasanya kalau saya bilang itu pengalaman saya sekitar 3 bulan. Nah, di sini akan terseleksi secara naluri. Di sini akan terseleksi secara alamiah. Nah, maksudnya seperti itu. Dari seleksi secara alamiah itu, nanti akan terkumpulkan menjadi satu bagaimana orang-orang yang sudah terseleksi ini, yang sudah secara nature, secara alamiah ini, bisa membangun sebuah tim Anda. Anda yang sekarang timnya lagi baru, tenang. Anda lihat secara perjalanan 3 bulan, mereka ini sudah berjalan seperti apa. Nah, bicara tim, tidak lepas dari sebuah yang namanya value. Riset tentang value. Riset tentang value berdampak pada kinerja tim, tentu. Jadi ini ada satu riset yang dilakukan terhadap 150 perusahaan menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki core value yang kuat dan merata di semua level karyawan akan mengalami banyak keuntungan. Ini yang diungkapkan oleh John Kotter dan John Haskett, Harvard Business School. Artinya apa? Artinya dalam sebuah perusahaan, terutama di tim Anda khususnya, value itu sangatlah penting. Karena Anda sebagai leader, jika belum menanamkan sebuah value pada tim Anda akan bingung ini mau dibawa kemana. Apa itu value? Value itu nilai, hal-hal yang diyakini, hal-hal yang diyakini untuk Anda bisa bergerak ke depannya. Nah, value yang Anda miliki ini harus di-share ke tim. Jadi, anak buah tahu, tim tahu, oh ini leader saya, manajer saya mau jalan kemana ya? Oh, value-nya mungkin adalah value tentang kejujuran. Jadi kalau bicara value-nya adalah kejujuran, ya mau tidak mau sebuah tim harus didasari sebuah kejujuran. Oh, value-nya adalah sebuah nilai-nilai kedisiplinan. Berarti Anda sebagai leader menerapkan sebuah kedisiplinan sebagai value yang paling utama. Nah, value-value seperti itu. Beberapa keuntungan yang didapat mengenai value adalah jika kita menerapkan value dengan baik dalam perusahaan, pendapatan perusahaan 4 kali lebih cepat. Ini yang seperti diungkapkan oleh John Kotter dan John Haskett. Ya. Tingkat penciptaan lapangan kerja 7 kali lebih tinggi. Nah, menurut John Kotter juga, harga saham tumbuh 12 kali lebih cepat, kemudian laba perusahaan tersebut 750% lebih tinggi. Jadi, riset ini dilakukan terhadap 150 perusahaan besar. Apakah perusahaan Anda salah satunya? Nah, jadi inilah riset tentang value. Kemudian dalam menanamkan sebuah value ke dalam tim, maka Anda harus kenali dulu value diri Anda terlebih dahulu. Base of you, apa value yang Anda miliki dalam diri Anda? Seperti yang saya bilang tadi, value-nya tentang sebuah kedisiplinan. Value Anda sebuah spiritual.
Jadi perusahaan kalau bicara value, value saya tentang spiritual. Jadi ada istilah spiritual company. Jadi kalau Anda menerapkan sebuah spiritual company begitu, di saatnya istirahat sholat, ya Anda mau tidak mau harus selesai, berhenti maksudnya, dan Anda sholat berjamaah. Seperti beberapa kisah yang saya lihat itu ada satu perusahaan bus di Kudus sana, yang dia menerapkan value tentang spiritual. Jadi sopirnya itu di saat sholat subuh melintasi, jika dalam sholat subuh, di saat subuh itu melintas dan sopirnya itu nyetir, diwajibkan si sopir itu harus berhenti dan melakukan ibadah sholat. Kemudian bagaimana dengan penumpang? Penumpang di awal sudah diberikan pengertian. Perusahaan kami itu spiritual company, dan perusahaan kami ini di saat ada waktunya subuh, semuanya berhenti dan sholat. Hal-hal value yang tumbuh dari hal-hal yang sederhana. Itu akan tumbuh menjadi perusahaan lebih besar. Oke ya. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi value pada diri Anda? Yuk, sekarang tolong di chat di dalam kolom chat. Apa sih yang sekarang value Anda miliki dalam perusahaan Anda? Anda sebagai leader, sebagai manajer, bisa udah Momen bantu, silakan chat ke kami. Apa value Anda sekarang ini? Yuk, silakan. 1, 2, 3, chat. Mulai. Apa value Anda sekarang ini? Integrity. Pembelajar. Wow, terencana, sigap, peduli, helping, amanah, terobosan, berani berkorban, Masya Allah. Kreatif, fast learner, komitmen, trust, loyal, pendengar. Nah, menarik nih. Wow, banyak sekali nih, saya tunggu nih. Value saya, family, religi, inovatif. Ada spiritual. Pelayanan, disiplin. Learner, tanggung jawab. Oke, Palu gak ada. Palu mau gua ada. Ini value-nya ya. Customer oriented. Ada lagi kreatif inovatif. Compassion. Ya. Disiplin, jujur, smart, tangguh, peduli. Di Just Type. Curiosity. Oke, Pak Ardi ini ya. Ya. Happy, love, and care. Oh, ini menarik ini ya. Happy, love, and care. Bahagia, cinta, dan peduli. Oke, helping, jujur, pantang mundur. Nah, ini kopral ini. Maju tak gentar ini ya. Ini. Oke, lanjut. Iya. Oke, udah menarik ya value-nya. Oke. Silakan lanjut Mas Rama, tadi putus-putus. Kalau udah jelas ya, udah Maman ya. Sekarang sudah. Kalau nanti masih ini mungkin bisa diinikan videonya aja. Ya, nah itu dia tantangannya. Itulah tantangan. Putus lagi. Oke. Masih banyak ini. Customer oriented, continuous improvement. Oh, ini keren ini. Growing mindset ya. Customer oriented, continuous improvement. Bertumbuh yang tidak pernah berhenti, pertumbuhan yang berkelanjutan. Balancing lah, oke. Life balance. Oh, ini pasti enak betul ini ya. Bekerja sama Pak Iwan. Jujur dan takwa. Oke, udah Maman. Oke. Halo Mas Rama. Sembari merapikan. Oke, udah Maman ya? Iya. Udah Maman? Ya.
Sip. Sudah jelas suara saya? Sekarang sudah. Silakan lanjut, Mas Rama. Oke, lanjut lagi begitu ya. Oke, Yes. sip. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Lanjut. Udah ya? Udah jelas ya? Baik. Lanjut lagi. Tadi Anda sudah menceritakan value-value Anda yang Anda miliki. Value itu terbentuknya bagaimana? Pasti sebuah perjalanan journey. Journey Anda untuk mendapatkan satu value itu tidaklah dengan journey yang cepat, tapi sudah perjalanan tahun ke tahun, sudah bahkan berpuluh-puluh tahun. Begitu ya. Menarik tadi. Oke. Ya, lanjut lagi. Tadi kita udah sama-sama berbicara tentang value, udah bersama-sama mengungkapkan satu value, karena value itu adalah satu hal yang sangat penting kaitannya untuk menggerakkan tim kita. Nah, sekarang saya content dan delivery. Inilah kenapa dalam Academy Trainer menggunakan tiga filosofis berbicara pengaruh. Jadi Anda sebagai manajer, sebagai leader, sebagai pemimpin, diperlukan sebuah personality, content, dan delivery. Personality adalah diri kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana personal kita sebagai seorang leader, manajer, bisa membawa diri kita dengan baik, karena value itu masuknya ke sebuah personality. Kemudian yang kedua adalah konten. Konten itu adalah hal-hal apa yang akan Anda sampaikan, pesan-pesan apa yang Anda sampaikan, kemudian delivery bagaimana cara Anda menyampaikan pesan tersebut kepada tim Anda dengan baik. Nah, di sini di Academy Trainer, saya selaku Associate Academy Trainer, seperti udah Maman juga, menggunakan tiga filosofis berbicara pengaruh dalam Academy Trainer ini. Jadi, filosofis kami berbicara pengaruh yaitu di antaranya personality, content, dan delivery. Tiga filosofis ini yang menjadi fondasi dasar di Academy Trainer bercita-cita melahirkan public speaker yang berkarakter lewat gerakan ubah dunia lewat bicara. Ini adalah satu value atau satu nilai atau satu pegangan bagi kami selaku Associate Academy Trainer. Jadi kita sebagai Associate Academy Trainer dituntut bagaimana memiliki personality yang baik, bagaimana konten itu kita miliki, dan bagaimana delivery, cara kita menyampaikan pesan-pesan ke banyak orang, menyampaikan pesan ke tim, menyampaikan pesan ke audiens, itu bisa kena dan bisa berpengaruh. Nah, Anda yang datang ke sini mungkin ingin belajar lebih lanjut mengenai bagaimana kaitannya dengan personality, content, dan delivery, nanti mungkin bisa bicara di Academy Trainer. Seperti itu ya. Bicara prinsip mengenai personality, content, dan juga delivery, prinsip pertama kalau kita ingin menjadi seorang yang memiliki personality yang oke, kontennya juga bagus, dan delivery-nya bagus, prinsip pertama adalah harus walk to the talk. Walk to the talk. Apa itu? Nanti. Dan yang kedua, prinsip kedua adalah harus simple. Jadi apa yang kita bicarakan yang kita katakan yaitu fakta. Apa yang kita sampaikan ya harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan antara ucapan dengan tindakan itu tidak sesuai. Apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Anda sebagai manajer dan leader dalam menggerakkan tim pun harus secara mempunyai prinsip walk to the talk. Bisa jadi sekarang ini tim kita tidak mau menjalankan instruksi kita, menjalankan pesan dari kita, karena kita tidak walk to the talk. Oh, Bapak itu kalau ngomong doang, tetapi tidak dijalankan. Bicara soal disiplin waktu, bicara soal on time, tepat waktu, nyatanya suka terlambat. Oh, bicara soal bagaimana cara mengayomi anak buah, bagaimana kerja tim. Bapak aja di saat kita lagi susah, Bapak melintasi kita lagi, misalkan kan kita lagi ada acara gitu ya. Bapaknya nggak care, nggak datang. Bosnya nggak datang, nggak care. Leadernya nggak datang. Jadi harus sesuai. Saat kita ngomong, ya itulah harus kita lakukan. Dan ingat,
Ujian itu bisa datang dengan apa yang kita ucapkan. Kita dengan gampangnya, dengan mudahnya bicara tentang punya tim itu harus komunikatif. Punya tim itu harus punya tim harus komunikatif. Sebagai leader, kita harus bicaranya on time. Ingat, Anda nanti suatu saat akan diuji mengenai kata-kata on time dan mengenai kata-kata komunikatif. Jadi menjadi leader, menjadi manajer itu tidak mudah. Dalam menggerakkan tim, tidaklah mudah. Harus walk to the talk. Jadi antara ucapan sesuai dengan tindakan, hati pun harus sesuai dengan tindakan. Warren Buffett pernah mengatakan, look for the three things in a person. Intelligence, the last one, don't even bother with the first two. Artinya apa? Carilah 3 hal dalam diri seseorang, yaitu kecerdasan, energi, dan integritas. Jika mereka tidak memiliki yang terakhir, jangan repot-repot dengan 2 yang pertama. Apa kata kunci di sini? Integritas. Ya. Jadi jika mereka tidak memiliki yang terakhir, punya tim itu cerdas, energinya besar, tetapi tidak integritas. Bisa jadi menurut si Warren Buffett ini adalah, ya buat apa cari orang yang cerdas, energi, tapi dia tidak memiliki integritas. Karena integritas itu yang menggerakkan tim kita kerja tanpa sebuahnya paksaan, inisiatif. Nah, mengenai integritas, lawan dari integritas adalah munafik. Integritas ini, sebelum kita bicara integritas untuk tim kita sebagai leader harus mempunyai sebuah integritas. Kalau tadi yang pertama walk to the talk, ini selanjutnya adalah integritas. Jadi tindakannya jangan pelin-pelan. Kalau bilang A ya A, kalau kita sebagai leader atau manajer bilang perintah A ya A, bilang perintah B ya B. Contoh, misalkan besok semuanya kita harus meeting on time jam 7 pagi. Terus Anda tiba-tiba, oh nggak jadi jam 7, jam 9. Mungkin Anda karena baru bangun. Oh nggak jam 9, besok lagi. Pelin-pelan, besok instruksi. Promosi hari ini kita harus promosi menyasar lebih ke media sosial. Itu sama. Oh, sekarang promosi hari ini promo media sosial. Tetapi Anda tiba-tiba promo media sosialnya stop dulu, terus sudah berjalan. Kenapa? Sekarang ini nggak usah promo lagi, uangnya nggak. Dibilang pelin-pelan ya bosnya ya. Oh ternyata pelin-pelan apa? Tidak mempunyai fondasi yang kuat, tidak menanamkan value. Nah dalam hal berbicara pun Anda harus bisa menanamkan value, berbicara menggerakkan tim itu menggunakan sebuah integritas. Prinsip pertama tadi walk to the talk. Prinsip kedua, berbicara, bertindak itu harus simple, ringkas, dan menangkap kuat dalam ingatan. Jadi sejatinya pesan yang disampaikan itu haruslah simple, ringkas, dan menancap kuat dalam sebuah ingatan. Jadi Anda sebagai manajer, sebagai leader, jika Anda ingin memberikan sebuah pesan ke anak buah, jangan ringkas dalam sebuah sebuah ingatan. Kata-kata simpel kita memberikan, lakukan, akan membuat jam berapa kamu akan membuat laporan kirim ke saya hari ini. Jam 4, Pak. Oke, jam 4 lakukan. Simple. Jadi halo Mas Rawa. Baik. Sepertinya terputus lagi. Kayaknya Jawa Tengah lagi diguyur hujan ini Bapak Ibu. Dan halo, udah aman. Apa namanya? Kembali on dengan jelas. Yes, ibarat tayangan tayangan televisi, anggap aja ini iklannya ya udah. Aja ini udah ya.
Begitu kita lanjut lagi udah Oke, memakai. ini Kita sudah pesertanya masuk di memang China. karena Kemudian begitu kan trainernya kita sudah masuk bicara adaptive mengenai big learner. why. Big why. Apa itu big why? Big why-nya adalah dulu big why masalahnya apa? Yang menjadi masalah kita itu apa kok selama ini pesan yang kita sampaikan ke tim itu tidak bisa dijalankan. Selama ini kita menginstruksikan sesuatu, kenapa tim itu tidak bergerak? Kita harus cari dulu big why-nya apa? Apa yang masalah yang muncul? Apakah masalah yang muncul dari sebuah instruksi yang kurang jelas? Pada tim, bila Anda belum menemukan value dalam diri Anda. Tadi Anda sudah mengungkapkan value-value-nya apa. Bisa jadi pesan-pesan yang selama ini diinstruksikan ke tim. Halo Mas Raba. Halo. Didengarkan dengan baik. Halo Mas Raba. Halo. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, para peserta webinar teknik bagaimana menggerakkan tim dengan berbicara yang berpengaruh. Ini challenging banget ya kita pada hari ini. Karena trainernya adaptive communication, jadi kita memang dilatih betul ini untuk memang bisa beradaptasi. Halo Mas Rama. Halo udah Maman, luar biasa, saya harus tetap tersenyum. Oke. Begitu ya. Mungkin bisa diulangi dari ya. Halo, dari Big Y Mas Rama. Ini harus tabah Mas Rama ya, ya Allah. Halo Mas Rama. Suaranya Mas Rama, videonya Mas Rama bisa dimatiin aja biar bagus suaranya. Call centernya ini ya. Kenapa kok dari pagi ini jaringannya kurang begitu ya? Harus sabar. Oke. Ya, jadi Pak videonya Sugeng, dimatikan aja nggak apa-apa Mas Rama. Kalau jaringan nanti masalah, mungkin videonya di off-kan sehingga suaranya jelas. Silakan ya, dilanjutkan. Ini video sudah saya off-kan, sudah jelas suara saya udah? Jelas. Jelas banget. Lebih jelas. Suara saya udah jelas sudah ya? Bagus. Jelas. Dibantu dari Semarang nih, Mas Rama. Dibantu dari Semarang terima kasih doanya. Dimulai dari Big Y lagi Mas Rama, karena tadi terputus-putus. Oke, terima kasih. Masih bertahan 300-an partisipan sampai dengan hari ini dengan jaringan yang seperti ini. Ini adalah pengalaman pertama saya mengenai jaringan. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi pengalaman pertama Anda. Jangan kapok ya. Itu dia, yang namanya dunia virtual itu memang banyak sekali tantangannya. Kita sebagai manajer leader ya memang harus ini tadi banyak mungkin pesan yang tidak disampaikan dengan baik karena tantangan jaringan seperti ini. Wah, ini kayaknya kita lagi diuji. Saya itu lagi diuji. Saya lagi ngomongin soal bagaimana menggerakkan tim dengan kekuatan bicara, dan saya sekarang lagi diuji bagaimana menyampaikan sesuatu dengan kekuatan bicara. Dan ternyata tantangan salah satunya adalah jaringan. Luar biasa. Oke, bicara selanjutnya mengenai Big Why. Dalam menggerakkan tim kita harus tahu dulu juga apa Big Why-nya, apa masalah terbesarnya, kenapa alasan terbesarnya. Oh, selama ini tidak terdeliver dengan baik ke tim kita, karena Anda belum menemukan value dalam diri Anda. Tetapi alhamdulillah, tadi saya sudah memancing Anda untuk mengungkapkan value masing-masing. Oh, ternyata value-nya sudah diungkapkan. Bisa jadi value itu munculnya baru saja. Atau bisa jadi Anda mengungkapkan value itu hanya sekedar mengungkapkan, tapi value itu tidak tersampaikan dengan baik. Contoh, kalau Anda value-nya tentang kedisiplinan, Anda harus bilang ke tim Anda. Declare di awal. Saya adalah orang yang disiplin, saya adalah orang yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan, jadi saya berharap teman-teman yang ada di sini bisa meningkatkan sebuah kedisiplinan atau menjaga kedisiplinan. Anda harus declare itu. Atau value Anda tentang spiritual. Saya menjunjung tinggi dengan sebuah yang namanya kalau ibadah harus tepat waktu, berjamaah. Harus diungkapkan. Tetapi
Setelah Anda ungkapkan, Anda harus benar-benar lakukan. Jadi work to the talk. Itulah pentingnya bangun sebuah value dalam tim Anda. Nah, jadi big why-nya Anda harus tahu dulu kenapa selama ini Anda dalam menyampaikan sebuah pesan, instruksi tidak terdeliver atau tidak dijalankan dengan baik oleh tim Anda. Bisa jadi Anda belum menemukan big why-nya. Oke, next. Sering-seringlah menggunakan kata kunci dalam pesan utama, yang terutama big why, kemudian dimodifikasi sebuah konteks. Jadi big why ini akan menjadi sebuah penguat individu, jadi mereka sebagai tim itu akan bertindak secara kolaboratif dan mereka akan bertindak benar-benar dengan cara yang inisiatif. Jadi kalau Anda big why-nya secara value tadi, big why-nya masalahnya adalah terlambat. Anda tidak suka dengan hal yang kata-kata terlambat. Ya, Anda harus ulang berkali-kali. Laporan ditunggu jam 5 sore dan saya tidak mau laporan itu terlambat. Sekali lagi, jangan sampai terlambat. Nah, ditekankan. Semua tim di sini harus disiplin, on time, datang, tidak boleh ada yang terlambat dan semuanya harus disiplin. Ingat, kita menjunjung tinggi sebuah kedisiplinan. Ingat, disiplin. Jadi kata-kata itu ditekankan. Jadi ada kata kuncinya, ada pesan utamanya. Dalam hal Anda menginstruksikan sebuah pesan ke tim Anda tidak salahnya untuk mengulang-ulang pesan tersebut. Diulang-ulang agar dia lama-lama nancep, kan begitu. Oke? Berbicara Anda terlebih dahulu. Kedua, kenali audiens, latar belakang pendidikan, kebiasaan mereka. Jadi Anda ini kan punya tim beda-beda latar belakangnya. Ada yang lulusannya SMP, SMK, atau bahkan dia sudah S2 tetapi mungkin Anda menganggapnya sama dengan anak-anak SMK yang mungkin kurang inisiatif, ya nggak tahu ya. Atau mungkin latar belakang pendidikan mereka ada yang S1, ada yang lulusan luar negeri. Terus kenali kebiasaan mereka. Anda punya tim yang biasanya suka nge-game. Itu bahaya tuh. Bahayanya apa? Mungkin di saat nanti Anda menginstruksikan dia mainnya game. Nah, kenali dulu. Bisa jadi game itu menjadi positif bagi dia atau negatif bagi dia. Anda mempunyai tim yang mempunyai kebiasaannya itu suka kebiasaannya kalau sholat istirahat itu lama. Kenapa lama? Hubungannya sama productivity. Jadi sholatnya sudah ditunaikan. Ini ada kisah menarik nih. Kisah menarik bicara kebiasaan itu. Jadi saya waktu itu ketemu dengan satu orang teman yang dia itu bekerja di satu perusahaan besar di Malaysia. Jadi saat di Malaysia itu dia bekerja sebagai seorang manajer, dia bilang, orang Malaysia itu kadang gemes dengan orang Indonesia. Loh kenapa? Contohnya orang Indonesia gemesnya saat jam istirahat sholat. Loh kenapa? Jadi orang Indonesia itu kadang walaupun tidak semuanya, yang di Malaysia sana sebagai tenaga kerja itu sukanya memanfaatkan waktu jam istirahat sholat kadang untuk tiduran dan berlama-lama. Padahal istirahat sholat itu 15 menit cukup, tapi kadang dimanfaatkan sambil dengan tiduran di musola sampai dengan 1 jam. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang bisa membuat productivity-nya tidak maksimal. Akhirnya apa? Beda dengan orang Vietnam. Itu katanya kalau istirahat karena dia nggak ada sholat, istirahat aja, makan, minum, selesai. Tetapi kadang kita menggunakan waktu masih untuk berlama-lama. Wah, ini kalau justifikasinya seperti ini kayaknya nggak enak banget ya kita sebagai orang Indonesia. Tetapi apa? Kebiasaan-kebiasaan itu dia sebagai manajer atau leader melihat kebiasaan orang yang bersantai-santai saat istirahat, itu dia tangkap. Kemudian dilihat, dimonitor. Oh, ini menjadi masalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah rumuskan pesan utama yang akan Anda sampaikan. Dan yang keempat, pastikan apa yang Anda sampaikan sesuai value diri Anda dan work to the talk. Jadi, contohnya dari poin 1 dan 4 ini, langkah-langkah menyampaikan big why-nya adalah Anda sebagai manajer, sebagai leader terhadap tim Anda, jika Anda mempunyai sebuah pesan, Anda bilang dulu tujuannya apa. Contoh, pesannya kita ini sekarang ini adalah ingin meningkatkan sebuah Office lama enak juga. Tim, karena productivity tim sekarang ini di bulan Januari, bulan Februari, secara net profit juga tidak tercapai. Kenapa? Mungkin tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Banyak sekali tim yang menyia-nyiakan waktunya, yang banyak santainya. Nah, Anda jelaskan dulu tujuannya.
Oh, saya mau bulan ini kita sama-sama bekerja secara produktif, kita sama-sama bekerja secara maksimal dengan cara apa? Hindari jam-jam santai, kita sama-sama manfaatkan waktu sebisa mungkin. Karena orang yang suka menyia-nyiakan waktu itu adalah orang-orang yang suka melupakan nikmat. Wah, kayak gitu misalkan ya. Nah, Anda tujuannya tahu dulu, dan kita ingin di tahun ini, di bulan ini produktivitas meningkat dari angka audiensnya, dari cara Anda berbicara. Kalau Anda ngomong dengan divisi tim sales, dengan divisi tim sales, pasti Anda akan lebih keras. Anda bicara ke tim marketing, pasti bicaranya sebuah hal-hal yang sifatnya kreatif, kan begitu. Jadi Anda harus tahu dulu bagaimana audiens Anda sekarang ini. Audiens itu tim Anda, dari divisi mana, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rama Sahid, seorang Associate Academy Trainer, di mana kemarin kita bersama-sama sudah sharing diskusi di acara webinar persembahan dari Academy Trainer dengan tema teknik menggerakkan tim lewat bicara berpengaruh. Tidak diduga kemarin ada drama soal jaringan. Mudah-mudahan drama itu bisa terselesaikan dengan closing statement saya pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, terima kasih kemarin atas antusiasmenya, dan saya akan melanjutkan closing statement pembicaraan mengenai teknik menggerakkan tim lewat bicara berpengaruh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemarin saya telah menyampaikan dua hal prinsip, yaitu personality, content, delivery. Prinsip pertama, walk to the talk. Dan prinsip kedua, simple, ringkas, dan menancap kuat dalam ingatan. Bicara prinsip pertama, kita flashback sebentar. Prinsip pertama yaitu walk to the talk. Apa yang kita katakan, itulah faktanya. Dan apa yang kita sampaikan, ya harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai berbeda antara ucapan dengan tindakan. Beda pula juga antara hati dan beda pula juga antara apa yang kita kerjakan. Wah, kalau sebagai atasan, sebagai leader, sebagai manajer, Anda mempunyai tim harus sesuai. Apa yang Anda ucapkan harus sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Lanjut bicara prinsip kedua, yaitu simple, ringkas, dan menancap kuat dalam sebuah ingatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pesan atau instruksi yang kita sampaikan ke tim kita harus yang pertama pesan itu simple. Simple artinya mudah dipahami, tidak bertele-tele, to the point, dan apa maksud dan tujuannya disampaikan dengan jelas. Ringkas. Ringkas di sini nggak usah bertele-tele, nggak usah muter-muter. Poinnya apa sih? Misalkan poinnya adalah Anda ingin menyampaikan, nanti kita rapat jam 4 sore. Jangan lupa, rapat jam 4 sore. Jangan sampai terlambat ya. Simple. Atau bicara target. Bulan depan, bulan Maret, target yang harus kita capai adalah sekian. Naik 20%. Kenapa 20%? Karena kita mampu mengerjakan 20% hasil evaluasi dari bulan kemarin, kita harus lebih produktif dan sebagainya. Nah, poinnya harus disampaikan dengan ringkas. Nggak usah terlalu bertele-tele. Dan yang pasti harus menancap kuat dalam ingatan para tim kita. Menancap kuat di sini artinya Anda harus menekankan kata-kata pokok, kata-kata poinnya apa, dan Anda ulang berkali-kali hingga itu menancap ke benak tim kita. Sekali lagi, prinsip kedua ini, pesan yang disampaikan haruslah simple, ringkas, dan menancap kuat dalam sebuah ingatan. Ingatan siapa? Pastinya ingatan tim kita. Agar semakin kuat, kita harus membuat sebuah catatan. Karena kalau diingat saja, tidak dicatat, takutnya akan menjadi lupa. Begitu ya. Plannya oke, tetapi yang paling penting adalah eksekusinya dan monitoring Anda dalam menyampaikan pesan dan juga instruksi tersebut. Setelah Anda menyampaikan pesan, Anda menyampaikan instruksi ke dalam tim Anda harus serta-merta memonitoringnya, mengontrolnya dalam hal eksekusinya. Oke? Jadi Bapak Ibu, Anda juga harus tahu dulu apa itu big why-nya. Selama ini Anda sebagai leader, sebagai manajer, mungkin kita kurang begitu jeli mengetahui apa big why atau masalah terbesar yang selama ini ada. Kenapa sih tim kita tidak bisa menjalankan instruksi kita dengan baik? Kita bilangnya A, justru malah bilangnya A ditambah B, C, dan D. Kita bilangnya A, justru dikurangin. Kita bicara untuk efisiensi, malah bicaranya adalah bukan penghematan.
efisiensi dengernya malah promosi. Wah, itu jauh sekali ya. Efisiensi menghemat, promosi malah menambah sebuah cost. Nah, jadi apa? Big why-nya harus jelas. Bicara mengenai big why, Anda harus tahu dulu apa masalah terbesarnya, apa latar belakang terbesarnya. Bisa jadi big why ini tidak akan terdeliver dengan baik kepada tim Anda karena Anda belum menemukan value dalam diri Anda. Karena value dalam diri Anda mencerminkan value yang ada dalam tim Anda. Apa value dalam tim Anda? Yaitu adalah value dalam diri Anda. Anda tadi sudah di awal saat kita di Zoom kemarin, ada yang bilang value-nya mengenai cinta, value-nya mengenai spiritual, value-nya mengenai kedisiplinan, value-nya mengenai kekeluargaan, value-nya mengenai keharmonisan, value-nya mengenai tanggung jawab. Banyak sekali value-value yang Anda sudah ungkapkan kemarin. Nah, bicara mengenai big why ini, big why akan menjadi penguat individu untuk bertindak dan tim bisa berkolaborasi. Jadi, sekali lagi kita harus menemukan alasan penting dari individu tersebut apa. Dalam menyampaikan langkah-langkah big why yang kuat dalam tim, pastinya tentukan tujuan berbicara Anda terlebih dahulu, kenali audiens Anda, latar belakang pendidikan kebiasaan mereka yang beragam, dan yang pasti rumuskan pesan utama yang akan Anda sampaikan, dan pastikan apa yang Anda sampaikan sesuai dari value diri Anda. Jadi adalah walk to the talk. Sekali lagi, apa yang Anda ucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Apa yang terjadi pada value Anda adalah cerminan dari value tim Anda. Mungkin Anda masih penasaran bagaimana ya langkah lebih detailnya, hal-hal lebih intinya membahas bagaimana membentuk sebuah tim, menggerakkan sebuah tim dengan kekuatan bicara yang berpengaruh. Secara detail, secara dagingnya, pastinya akan disampaikan di event Speak to Change persembahan dari Academy Trainer. Saya beserta Associate Academy Trainer lainnya akan membantu Bapak Ibu semua sebagai leader, sebagai manajer, sebagai atasan untuk bisa menggerakkan lebih powerful timnya dengan kekuatan bicara. Jadi, saya mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di acara Speak to Change, mentoring selama 15 hari bersama para expert yang nantinya akan dibimbing langsung juga oleh guru kami, Bapak Jamil Azaini, atau kami lebih mengenalnya dengan sebutan Babe Jamil. Oke Bapak Ibu, jika Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan bisa cek Instagram, Facebook Academy Trainer, atau masuk juga ke websitenya Academy Trainer. Sekali lagi, value Anda mencerminkan value tim Anda. Ucapan Anda juga mencerminkan apa yang harus Anda lakukan. Terima kasih, saya Rahmat Sahid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.